Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Giro Diwes dengan NIM 12480301449, program studi Sosiologi kelas 2E Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan mewawancarai mengenai topik pengangkutan sampah yang jadwalnya tidak teratur di wilayah Pajajaran, Kota Bandung. Baik, langsung saja. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Farel Sakib selaku warga sekitar dari kawasan Pajajaran. Oke, jadi langsung aja. Bagaimana sistem pengangkutan sampah yang berlaku saat ini di wilayah Pajajaran? Kalau sistem pengangkutannya mah ya mungkin dari pihak yang menyuplai pekerja yang mengambil sampahnya itu membagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi misalkan 3 orang yang menghandle RT 3, RT 4 misalkan. Terus beberapa orang lagi menghandle RT 1, RT 2. Jadi misalkan pengambilannya juga berdasarkan RT. Jadi Senin ini seharusnya ya, Senin itu kebagiannya RT 1, Selasa RT 2, terus Rabu RT 3 dan seterusnya. Oke. Apa aja sih kendala yang sering dihadapi dalam proses pengangkutan sampah yang kamu lihat langsung kayak gitu? Ada beberapa sih, tapi yang paling fatal itu dari jadwalnya. Jadwalnya itu kurang konsisten dan teratur. Jadi para petugas yang mengambil sampahnya itu mereka tidak memiliki jadwal yang paten. Jadi kita sebagai warga yang menunggu mereka untuk mengambil sampah itu kurang tahu gitu kapan jadwal spesifiknya. Jadi kami pun di rumah itu sampahnya itu sampai melebihi kapasitas dari tempat sampahnya tersebut. Oke. Kamu tenaga kerja itu kurang nggak sih kalau misalkan buat ngehandle 1 sampai 2 RT? Kan tadi 3 orang. Ya. Kamu kurang nggak? Gitu. Menurut saya sih untuk seukuran RT di daerah saya gitu ya, yang lumayan luas, menurut saya sih emang kurang. Mungkin dibutuhkan satu kelompok jangan menghandle 2 RT, tapi satu kelompok menghandle 1 RT. Jadi lebih biar kinerjanya lebih fokus dan lebih terarah. Oke. Menurut kamu gimana sih tanggapan warga terhadap ketidakaturan pengangkutan sampah itu kayak gimana? Kalau tanggapannya mah ya mayoritas mereka banyak mengeluhkan jadwal tersebut karena emang mengotori lingkungan juga ya. Memang bukan keinginan kita juga menggunung sampah gitu, bukan keinginan kita kan. Jadi banyak yang bilang kayak petugasnya itu kurang konsisten, kurang patuh sama jadwal. Dan dari pihak pemerintahnya juga kayak lurah misalkan, mereka tidak mengumumkan jadwal pengambilan sampah gitu. Nah itu menurut saya itu problem yang sangat fatal gitu. Oke. Jadi apa dampak yang kamu rasain langsung gitu akibat keterlambatan atau ketidakaturan jadwal pengangkutan sampah? Yang udah jelas sih pengotoran lingkungan ya. Jadi lingkungan saya itu lumayan kotor terkadang karena penumpukan sampah tersebut dan kurangnya tempat sampah yang besar gitu untuk menampung volume dari sampah tersebut gitu. Jadi lingkungannya itu jadi emang kotor lah, bisa dibilang kotor dan kurang bersih. Oke. Tapi seberapa sering penumpukan sampah itu terjadi? Kalau seberapa sering sih untuk beberapa bulan terakhir saya menghitung sekitar seminggu itu 1 kali lah. Kalau dalam sebulan bisa 2-3 kali. Oke. Jadi menurut Anda apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah atau dinas kebersihan agar jadwal pengangkutan sampah bisa kembali teratur? Menurut saya perlu adanya koordinasi antara pihak yang menyuplai ketenaga kerja yang mengambil sampah, antara
warga. Jadi 3 pihak, antara penyuplainya dari dinas kebersihan, terus petugas yang mengambil sampah, dan warga juga. Jadi kalau dari petugas yang menyuplai ke tenaga kerja yang mengambil sampah itu harus mengumumkan kapan pengambilan sampah itu dilakukan. Jadi kami sebagai warga dapat mengantisipasi lah bahasanya untuk pengambilan sampah tersebut. Juga untuk orang-orang yang mengangkut sampah itu, tenaga kerja yang mengangkut sampah itu saya harapkan lebih disiplin dengan jadwalnya. Oke. Tapi apakah warga pernah mengusulkan solusi atau ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini? Kalau berpartisipasi pernah. Kita pernah mengadakan kerja bakti bersama satu RW untuk membersihkan lingkungan, dan kita jadi awalnya itu diumumkan di memakai speaker di masjid keluar. Terus kerja bakti juga berlangsung secara kooperatif antar warga. Oke. Pak, apakah Anda punya saran untuk perbaikan sistem pengangkutan sampah di lingkungan Anda? Sarannya seperti yang saya bilang tadi, perlu adanya koordinasi. Mungkin yang pertama harus adanya pengumuman, mungkin jadwal sampahnya, kapan jadwal sampah tersebut untuk diambil, dan saya rasa para petugas juga harus lebih disiplin dengan jadwal mereka. Mungkin seperti itu. Oke. Selamat. Mungkin cukup sekian ya wawancara mengenai topik tidak aturannya pengangkutan sampah di kawasan Pajajaran Kota Bandung. Dan terima kasih juga kepada Farel yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan tugas wawancara ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.